Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nursa Fitri dengan NIM 20144600031 dari kelas A 120 BGSD akan menyajikan video tugas ujian akhir semester mata kuliah PKN SD 1. 1. Makna multikulturalisme. Menurut Lawrence Baum, multikulturalisme adalah suatu hal yang meliputi pemahaman, apresiasi, dan penilaian budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya dan etnis dari orang lain. 2. Makna masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Ketiga, makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak dapat terpecah belah. Sedangkan kesatuan yaitu hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. 4. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Kelima, makna keterbukaan. Makna keterbukaan adalah keadaan yang tidak rahasia sehingga semua pihak mempunyai hak untuk mengetahuinya. Makna keadilan adalah perbuatan yang mampu memberikan hak-hak atau jaminan keadilan kepada orang lain sebagaimana mestinya. Makna pembukaan UUD 1945 alinea pertama. 1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, melawan penjajah dalam segala bentuk. Kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Ketiga, pernyataan objektif bangsa Indonesia sebagai bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Pertama, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil pergerakan dari melawan penjajah. 2. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, memuat cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. Pertama, makna spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kedua, keinginan yang didambakan oleh bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual dan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ketiga, adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Makna pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pertama, terkandung fungsi dan tujuan bangsa Indonesia. Kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu UUD 1945. Ketiga, sistem pemerintahan negara. Dan keempat, dasar negara Pancasila.
Ketujuh, makna peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungannya. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membuang limbah di sungai. Kedelapan, makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda tentunya sangat penting ditanamkan dalam jiwa. Isi dari Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda yaitu 1. Mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Kedua, wujud cinta tanah air. Ketiga, mendorong semangat juang para pemuda. Keempat, sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kelima, menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Keenam, menekankan rasa bangga akan adanya bahasa Indonesia. Kesembilan, makna hidup rukun. Makna hidup rukun adalah situasi antar individu di mana saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Manfaat yang didapat dari hidup rukun antar sesama yaitu terciptanya kedamaian dan ketentraman. Terima kasih. Sekian video tugas ujian akhir semester mata kuliah PKN SD 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.